Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh TIK kelas 8 untuk materi pembelajaran jaringan kabel dan nirkabel. Oke, di buku yang sudah dibagikan itu silakan buka pada halaman ke-27. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengenal jaringan kabel. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengenal jaringan nirkabel. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengenal konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel yang tadi. Ya, oke. Jaringan kabel, jaringan nirkabel, dan bagaimana konektivitas internetnya. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah jaringan kabel. Pada halaman ke A itu ya. Poin A halaman ke-28. Jaringan kabel atau dalam bahasa Inggrisnya wire. Oke, sebelumnya jaringan komputer berdasarkan media transmisinya dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama adalah jaringan kabel, yang kedua adalah jaringan nirkabel. Dua itu saja ya, berdasarkan media transmisinya. Oke, yang pertama jaringan kabel atau wire. Nah, contoh jaringan kabel adalah kabel koaksial. Ini adalah salah satu contoh kabel teknologi dari jaringan kabel. Jadi untuk membentuk jaringan kabel itu, dia butuh kabel-kabel begitu ya. Nah, salah satu kabelnya adalah yang pertama kabel koaksial. Oke, itu ada di halaman 28. Kabel koaksial pada awalnya digunakan untuk membangun jaringan komputer seperti LAN. Ya, masih ingat yang LAN ini apa? Yang ini LAN ini adalah Local Area Network. Apa itu? Jaringan yang tersambung dengan jangkauan sebatas pada satu gedung gitu ya. Antar ruangan dalam satu gedung yang berdekatan. Misalnya dari pustaka ke ruang guru misalnya. Nah, jaringan yang berdekatan ruangan begitu adalah disebut jaringan LAN. Oke. Nah, dulu awal-awalnya itu jaringan itu disambungkan menggunakan kabel koaksial begini, yang ini. Nah, karena kabel ini kurang bagus performanya, sehingga dia mulai ditinggalkan. Dan sekarang kebanyakan kabel ini kita tidak temui lagi jaringan komputer. Tapi kita menemui kabel ini kebanyakan di antena televisi ya, penyambungan antena ke televisi. Kalau kamu cek TV kamu itu di belakang itu mungkin masih ada colokan yang kabel yang seperti ini ya. Nah, isinya begini bentuk fisiknya. Ada isolasi luar yang paling luar warna hitam ini, kemudian ada isolasi emas, tembaga gitu ya, bukan emas, isolasi tembaga. Kemudian ada isolasi foil, foil ini semacam aluminium yang putih ini. Kemudian ada kapas, bahan kapas ya, bahan-bahan gabus busa begitu, yang putih ini. Nah, ini adalah kawat utamanya. Disinilah data itu mengalir ya, data elektrik itu mengalir, konduktor, center konduktor. Jadi semua ini digunakan untuk melindungi yang kecil ini. Satu, dua foil, tiga yang keemasan ini, kemudian empat outer jacket. Ada empat perlindungan untuk melindungi ini yang kecil ini, kawat tembaga ini. Di kawat tembaga inilah dia sinyal elektriknya atau datanya mengalir ya. Jadi kalau ini putus, sudah pasti sinyalnya putus. TV-nya nggak nyala, nggak menampilkan gambar begitu misalnya. Oke, kita lanjut. Kabel yang kedua adalah kabel twisted pair ya. Ada di halaman ke-29. Twisted pair
dari bahasa Inggris ini, kalau kamu bahasa Indonesia kan itu adalah kabel pasangan yang berpilin gitu ya. Berpilin. Maksudnya apa berpilin? Nanti bisa dilihat di gambarnya. Twisted pair dibagi dalam 3 macam. Pertama ada shielded twisted pair atau STP, kemudian foiled twisted pair atau FTP, kemudian yang terakhir adalah unshielded twisted pair atau UTP. Oke, shielded. Nah ini, kenapa dia dibilang shielded twisted pair? Artinya adalah twisted pair, kabel berpasangan yang berpilin. Nah ini maksudnya berpilin ya, dia bergulung-gulung, berpasang-pasangan. Kalau kamu perhatikan di situ ada 8 kabel sebenarnya ya. 8 kabel. Dua kabel ini dipilin, dua kabel yang ini dipilin, ini dipilin sehingga dia sekarang ada 4 pasang gitu ya. Jadi 4 pasang, 4 pilinan, dan masing-masing pasangan ini dilindungi. Nah, itu maksudnya shield, perlindungan. Dilindungi oleh semacam foil ya, aluminium. Ada yang bening-bening ini, yang mengkilat ini. Oke. Nah, makanya dia disebut dengan shielded twisted pair, artinya kabel kabel berpilin yang dilindungi, yang terlindungi gitu ya, shielded. Kemudian ada foiled twisted pair. Nah, eh, ini tadi yang berpilin tadi. Nah, perhatikan di sini, ini foilednya. Eh, apa? Aluminium pelindungnya di sini. Jadi sebenarnya foiled dan shielded ini adalah kabel twisted pair yang sama-sama memiliki pelindung. Cuman bedanya posisi pelindungnya saja. Kalau yang di sini adalah yang di sini, di masing-masing pilinan dipisah-pisah perlindungannya. Kalau yang FTP atau Foiled Twisted Pair itu perlindungannya disatukan saja, gitu ya. Bisa-pisah, tidak dipisah per pasangan ya. Nah, keduanya sama-sama bagus. Gunanya untuk kenapa dilindungi adalah untuk menghindari semacam interferensi listrik. Misalnya ada listrik-listrik statis atau kabel listrik yang berdekatan dengan kabel ini, data ini, bisa mengganggu transmisi data yang mengalir di kabel ini, sehingga dia perlu diberi perlindung ini. Jadi kalau sudah ada pelindung ini, gangguan dari luar tidak begitu pengaruh lagi ke dalam kabel ini, sehingga datanya menjadi lebih aman, tidak mudah rusak gitu ya. Misalnya kalau kita sedang streaming lagu gitu ya, suaranya lancar, tidak terganggu dengan aliran listrik dan sebagainya. Oke. Berbeda dengan yang kedua ini adalah unshielded twisted pair. Sesuai dengan namanya unshielded berarti dia tanpa pelindung. Oke. Jadi dia tanpa pelindung. Kalau kamu lihat di situ memang tidak ada semacam foilnya ya. Tidak ada foil, tidak ada pelindung eh, aluminium seperti ini. Oke. Kenapa begitu? Ya dibuat orang begitu ya. Jadi silakan pilih mau yang mana. Apakah ada kelebihannya yang ini? Ada. Apa kelebihan yang ini? Sudah pasti karena dia tidak ada pelindung, dia bahannya lebih sedikit ya. Tentu harganya lebih murah daripada yang full foiled dan yang shielded. Tapi tentu saja kelemahannya adalah lebih murah dan eh, lebih tidak berkualitas ya, lebih buruk, tidak baik gitu ya, tidak baik dibandingkan yang ini. Tapi untuk proses pembelajaran skala-skala kecil bisalah dipakai yang UTP ini ya. Cuman yang sebaiknya untuk skala jangka panjang kita memakai yang ada perlindungan ini, yang ada proteksi-proteksi ini. Oke, TP-STP atau FTP. Itu adalah kabel two-set pair. Nah, kabel ini banyak dipakai sekarang di jaringan ya, di jaringan komputer. Kalau kamu masuk ke warnet misalnya atau masuk ke laboratorium komputer, itu biasanya ada ini kabel ini. Kenapa kabel ini dipakai? Karena kabel ini yang sekarang marak, masih sering populernya karena kehandalannya ya mengantarkan data. Oke, kita lanjut ke kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik memiliki kecepatan yang tinggi jarak jauh, merupakan teknologi yang biasa digunakan untuk MAN dan WAN. Ya, kalau yang tadi tusuk pair ini biasa digunakan untuk LAN di lokal saja, satu gedung saja.
Kalau udah berbeda gedung biasanya dia pakai teknologi yang kabel fiber optik. Misalnya dari gedung camat ke gedung sekolah mana gitu ya, dalam satu di Kuala Kampar misalnya. Nah, dia pakai fiber optik karena ini lebih tahan, didesain untuk lebih tahan jarak jauh ya. Ditanam di dalam tanah sedalam-dalamnya begitu. Nah, itulah kabel fiber optik. Bentuknya seperti ini. Yang ini ya, yang ini adalah pembesaran dari tampilan besar dari isinya ini. Tapi kabelnya seperti ini. Oke. Dan kabel ini karena jaraknya jauh, ya apa jarak yang jauh tuh? Jaringannya adalah MAN dan WAN, yaitu kota, menjangkau kota dan menjangkau negara, bahkan benua ya. Jadi sambungan internet kita bisa berhubung ke teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa sana. Kemungkinan besar itu menggunakan kabel fiber optik. Ya, di mana adanya fiber optik ini biasanya ditanam di dalam tanah ya, tidak nampak. Sama seperti pipa air misalnya. Biasanya begitu. Sehingga dia tidak nampak di luar dan lebih tahan ya. Sementara ya, kalau ada gempa ya enggak juga, rusak juga mungkin ya. Oke. Eh, tapi salah satu keunggulannya dia sangat cepat. Makanya dia baik untuk digunakan jarak jauh. Karena kan kalau jauh itu kita butuh kecepatan tinggi. Nah, makanya kita butuh teknologi yang sangat tinggi. Nah, inilah fiber optik ini. Cocok untuk jarak yang sangat jauh karena kecepatannya sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ingat tadi ada jaringan kabel dan kemudian ada jaringan nirkabel. Dua macam jaringan komputer berdasarkan media transmisinya. Oke, jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Kalau tadi pakai kabel, jaringan nirkabel ini adalah jaringan tanpa kabel atau dalam bahasa Inggrisnya adalah wireless. Ingat, wire ini kabel, less ini tanpa ya, hilang, tidak ada, jadi tanpa kabel. Atau bahasa Indonesia-nya nirkabel. Oke. Eh, Jaringan wireless itu terbagi atas jaringan nirkabel atau wireless sebagai atas. Yang pertama WPAN, wireless PAN. Wireless PAN ini, ingat PAN ini apa? Personal Area Network, itu jangkauannya dalam satu ruangan ya, jarak dekat. WPAN adalah jaringan dengan jangkauan 30 kaki atau 12 inch ya. Berarti 30 kali 12 sekitar 36 inch ya. Dekat saja. Kemudian WPAN menggunakan teknologi Bluetooth dan infrared. Iya. Bluetooth kan jaraknya sekitar 10 meter, walaupun yang terbaru ada 100, tapi umumnya 10 meter udah dipakai orang Bluetooth ya, jarak-jarak dekat. Misalnya seperti ini. Ini adalah perangkat-perangkat yang berada dalam suatu ruangan misalnya. Jadi laptop mau berhubung ke smartphone, mau berhubungan ke telepon, mau berhubungan ke PC, atau mau berhubungan ke printer juga bisa. Ingat, dia dalam jarak yang berdekatan. Sehingga dia disebut dengan wireless PAN ya. Dan ingat karena dia wireless berarti dia tidak ada kabel. Dia terhubung melalui dua teknologi misalnya yaitu teknologi Bluetooth atau infrared. Yang biasanya dipakai yang marak sekarang adalah teknologi Bluetooth ya untuk yang teknologi wireless jarak dekat. Oke. Seperti ini ya, tidak ada kabel. Lanjut yang kedua, jaringan nirkabel adalah jaringan yang disebut wireless LAN. Itu ada juga di buku yang wireless LAN ini tadi ada di halaman eh, ke 32 ya. Ya, wireless local area network. Oke. Eh, Wireless LAN adalah jaringan yang dengan jangkauan lebih luas dari WPAN. Iya, kalau WPAN tadi cuma satu ruangan, kalau LAN ini apa? Menghubungkan dalam satu gedung ya. Misalnya dari labor komputer ke labor IPA, labor komputer ke kelas lain misalnya begitu ya, ke perpustakaan misalnya di sekolah itu. Oke. Sama ya, sama LAN yang kita pelajari sebelumnya dengan LAN ini juga sama. Bedanya yang ini wireless. Maksudnya apa? Sambungannya itu tanpa kabel. Kalau yang kemarin dengan kabel, ya. Ini tanpa kabel. Kemudian wireless LAN biasa dibentuk oleh perangkat yang disebut access point. Ya, jadi dia ada perangkat access point namanya ya.
Access point itu seperti ini misalnya. Nah, ini yang ada antenanya ini. Ini disebut access point. Oke. Eh, dan ya, titiknya wireless LAN ini biasanya disebut hotspot. Jadi misalnya dari wireless access point ini, antena ini bisa menghubungkan perangkat-perangkat yang berdekatan paling jauh misalnya 20 meter gitu ya. Jadi kalau udah di luar radius 20 meter dari antena ini, maka perangkatnya tidak bisa terhubung, tidak bisa lagi mendeteksi adanya access point atau hotspot ya, titik untuk wirelessnya. Oke. Eh, Dia memang dekat 20 meter, tapi tentu saja lebih jauh daripada yang Bluetooth tadi. Dan ini wireless ini adalah biasanya digunakan untuk ke internet ya, karena dia pakai protokol eh, internet. Oke. Nah ini contoh wireless LAN masih dalam lokal saja sebenarnya, belum belum masuk ke sini ya internet ya, masih di ini kita anggap dalam lokal. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah wireless MAN. Wireless MAN ini adalah penyambungan dalam satu kota tanpa kabel ya. Ya, memiliki jangkauan dalam satu kota metropolitan. Oke. Jaringan WLAN bisa melibatkan perangkat antena yang dipasang pada tower. Nah, ini seperti di kota, misalnya di Kecamatan Kuala Kampar itu, kalau kamu lihat ada tower-tower besar. Nah, tower besar itu menghubungkan ke antena yang ada di sekolah misalnya, antena yang ada di kantor camat misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, perangkat-perangkat yang terlibat di jaringan MAN, wireless MAN ini. Kalau di sekolah tadi kan yang wireless LAN tadi kan tidak perlu ada tower besar. Karena dia kan hanya menghubungkan antara misalnya ruangan perpustakaan dengan ruang guru misalnya. Tidak perlu ada tower besar. Tapi kalau seperti ini ya, kalau sudah mencakup kota, menghubungkan sekolah ke kantor camat misalnya, nah dia butuh tower besar, gitu ya. Bisa dimasukkan tower besar di situ, yang tinggi itu, oke? Dan di situ dipasangi antenanya, antena gelombang radionya yang lebih kuat lagi, karena jangkauannya sudah cukup jauh ya, dalam satu kota atau kecamatan itu ya, oke? Nah, sini kamu perhatikan di masing-masing gedung itu ada antenanya, saling berhubungan. Oke? Eh, Berikutnya nomor 4 adalah wireless one ya. Itu di buku halaman ke 34. Wireless one merupakan gabungan dari perangkat-perangkat wireless lainnya. Ya, semua perangkat ya. Ingat, ini sudah menjurus kepada internet. Oke? Internet adalah bagian dari wireless one. Jadi semua perangkat wireless digabungkan jadilah sebuah wireless one yang bisa menghubungkan negara ya, antar negara atau dalam satu negara. Teknologinya seperti 2G, 3G, 4G, dan GSM yang ada di seluler kita itu ya, yang ada di smartphone itu, teknologi 4G misalnya. Nah, itu sudah bisa dibilang teknologi wireless WAN ya untuk jarak yang jauh. Eh, Kemudian salah satu alat yang dipakai adalah router wireless iya. Nah, ini salah satu alat yang dipakai ya untuk wireless WAN itu. Pasti ada ini, ada router wirelessnya. Oke. Bentuk jaringannya bagaimana? Ya sama seperti WAN atau internet, dia menghubungkan satu dunia ya, merupakan kumpulan semua jaringan. Dan pasti dalam jaringan itu ada alat ini namanya. Apa namanya tadi? Router wireless. Pasti ada alat ini. Jadi HP kita itu, bahkan HP terhubung ke center kita misalnya Telkomsel, nanti terhubung lagi ke semacam alat router. Baru dia bisa ke internet. Nah, begitu dia. Jadi semuanya terhubung. Oke, itu empat jaringan wireless ya. Empat jaringan wireless berdasarkan cakupan areanya berarti ini ya. Kita lanjut ke poin C, teknologi wirelessnya di halaman 34. Jadi bagaimana cara membentuk jaringan wireless? Tadi kan kalau untuk jaringan kabel atau jaringan kabel ya, kita memakai kabel. Kalau untuk jaringan wireless, kita memakai teknologi wireless, nah gitu ya. Jadi apa saja teknologi wireless yang bisa dipakai untuk membentuk jaringan
wireless. Nah, ini dia. Nomor pertama adalah Bluetooth. Lihat di situ halaman 34. Di buku halaman 34. Bluetooth adalah teknologi komunikasi wireless dengan jangkauan terbatas 10-50 meter. Ya, awal-awalnya 10-50 meter ya. Dengan peta frekuensinya, Bluetooth adalah 2,4 GHz. Ya, ini teknologi getarannya ya. Ya, kenapa dia pakai gigahertz frekuensi? Ya, karena dia adalah gelombang radio ya. Kalau ya, gelombang radio 2,4 GHz. Dan ini kita perlu tahu kenapa? Karena bisa saja nanti ada perangkat dengan peta frekuensi yang sama, misalnya ibaratnya di udara itu dia ada jalan-jalannya ya. Misalnya jalan ini nomor jalannya 2,4 GHz misalnya. Kalau ada alat lain yang menggunakan 2,4 GHz, nah itu dan berdekatan dengan perangkat Bluetooth kita, itu bisa saling mengganggu gitu ya. Makanya harus ini sebaiknya dia tidak banyak ya. Misalnya Bluetooth-nya tidak sekali banyak nyala, misalnya begitu ya. Oke, ini simbolnya Bluetooth. Oke, lanjut WiFi. Ya, WiFi adalah teknologi kedua untuk membentuk jaringan wireless. WiFi merupakan sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel. Ya, WiFi ini masih sifatnya lebih jauh dari Bluetooth jangkauannya, tapi tidak begitu jauh juga ya. Makanya dia dipakainya untuk jaringan lokal. Apa ada jaringan lokal yang menghubungkan satu gedung, misalnya perpustakaan sekolah ke ruang guru sekolah gitu ya, yang dekat-dekatan aja. Nah, berapa tadi WiFi? Sekitaran jangkauannya 20 meter atau nah di sini sudah ada yang sejauh 100 meter ya. Iya. Tentu saja WiFi itu juga tergantung dari perangkat, kecanggihan perangkatnya ya. Karena sekarang udah berkembang, sudah bisa semakin jauh WiFi itu. Dan perlu kamu tahu juga, WiFi itu dipusatkan pada satu titik yang disebut hotspot. Jadi antena tadi, masih ingat yang tadi antena? Antena tadi membentuk yang namanya hotspot atau titik titik panas gitu ya. Dan di situ dari antena itu dihitung sejauh melingkar sejauh 20 atau 100 meter di sini misalnya ya. Nah, semua perangkat-perangkat yang ada di dalam radius, nah namanya radius ya karena ada lingkaran, radius hotspot ini berarti dia bisa mendeteksi hotspot ini. Kalau sudah keluar dari radiusnya, jarak jangkauannya, berarti dia tidak bisa mendeteksi adanya hotspot. Makanya kalau kita mau koneksi ke WiFi, WiFi mana, WiFi sekolah misalnya, ya tidak bisa terlalu jauh ya. Kita harus tahu jaraknya berapa. Kalau jaraknya 100 ya jangan lebih dari 100 kita posisi kita ya. Kalau lebih dari 100 ya tidak bisa terbaca kita ada WiFi di situ. Nggak tahu. Oke. Nah ini simbol dari WiFi. Perangkatnya adalah yang tadi seperti access point tadi ya. Nah itu adalah perangkat-perangkat atau router wireless. Nah itu adalah perangkat yang menerapkan teknologi WiFi. Oke. Berikutnya WiMAX. Yang ketiga atau yang terakhir adalah teknologi WiMAX. Wireless Max ya. WiMAX, nah ini adalah teknologi yang terjauh. Kalau yang di kabel tadi yang paling jauh teknologinya apa? Yang paling cepat namanya disebut dengan fiber optic. Kalau di wireless namanya adalah yang paling jauh adalah teknologi WiMAX. Nah, WiMAX adalah teknologi akses nirkabel pita lebar, yang broadband. Dia pita lebar sangat tinggi ya. Kalau kita perhatikan, nah di sini jangkauannya adalah 50 km. Nah, jauh kan 50 km itu. Udah lumayan jauh itu ya. WMS bisa bekerja optimal dengan penghalang. Nah, bahkan dia bisa dengan penghalang. Artinya apa? Eh, misalnya begini. Nah, ini adalah contoh gambar antena dari WiMAX. Ada dua antena yang bisa berjarak 50 km. Nah, itu tadi maksudnya ya. Dia bisa berjarak 50 km sejauhnya. Nanti antena yang ini misalnya menghubungkan ke smartphone sekolah di mana gitu ya. Serapung misalnya. Kemudian antena yang ini menghubungkan sekolah di SMP 3 yang jauh di sungai sungai apa di sana tuh ya, yang jauh itu. Nah, jadi dan dia berjarak misalnya 50 km. Itu masih bisa ya.
dan dia bisa bekerja optimal dengan penghalang. Artinya, antara antena ini dan antena ini, di tengah-tengahnya misalnya ada pohon, ada bukit, ada bangunan, ada rumah burung yang tinggi misalnya begitu kan. Jadi dia terhalang jarak pandangannya, itu dia masih bisa bekerja optimal atau tidak terlalu jadi masalah lah begitu ya. Karena ada sebagian antena itu yang tidak bisa ada penghalang. Dia harus tatap muka secara langsung atau istilahnya line of sight ya, tatapan langsung. Sementara teknologi WiMAX ini bisa bekerja dengan penghalang sekalipun. Jadi dia dalam ruangan sekalipun harusnya dia bisa ya. Ketutup eh, ketutup tembok misalnya dia juga bisa bekerja dengan baik. Artinya sinyal itu juga tetap kuat, tidak lemah ya. Beda misalnya kita WiFi kadang-kadang kan kita di dalam ruangan lemah, di luar ruangan kencang gitu kan. Nah, begitu. Kalau WiMAX ini dia tidak terpengaruh. Itu maksudnya dia bisa bekerja tanpa dengan penghalang sekalipun, tidak masalah. Oke, itu tiga macam teknologi jaringan wireless. Jadi kamu sudah tahu tadi jaringan kabel, jaringan wireless, dan teknologinya. Kalau tadi kabel ada tiga macam, kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Kalau teknologi yang jaringan nirkabel atau wireless ada tiga macam juga. Ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada WiMAX yang terakhir ini ya. Ya, masing-masing punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Mau pakai yang mana? Biasanya saat ini di internet itu semuanya terpakai ya. Semua terpakai. Yang di lokalnya, yang di Bluetooth-nya, yang Wi-Fi-nya, kabelnya terpakai ya. Saat ini terpakai untuk jaringan internet. Yang mungkin ketinggalan itu yang jarang terlihat lagi adalah kabel optik, kabel koaksial tadi ya. Karena kabel koaksial sekarang sudah dipakai untuk kebanyakan dipakai untuk antena saja, tidak lagi digunakan di jaringan komputer. Tapi kabel twisted pair yang tadi, kabel fiber optik, teknologi Wi-Fi dan teknologi WiMAX ini, itu dipakai. Digabungkan membentuk teknologi jaringan yang paling besar, yaitu adalah jaringan internet yang menghubungkan semua dunia. Oke, bagaimana dengan Bluetooth? Bluetooth juga jarang dipakai untuk internet karena beda fungsinya sebenarnya. Karena Bluetooth ini fungsinya adalah untuk transmisi jarak dekat antar dia saja, tidak ke internet. Beda dengan WiFi, WiFi bisa menghubungkan antar dan bisa menghubungkan ke internet. Karena protokolnya itu ya. Nah, begitu. Oke, itu silakan dibaca-baca juga yang di buku itu, melengkapi materi-materi yang di video ini, penjelasan dari video ini ya. Oke, itu materi kita, penjelasan kita. Kemudian kita masuk ke tugas. Ada 5 soal. Yang pertama adalah menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan jaringan berkabel? Yang kedua adalah sebutkan pembagian jaringan berdasarkan media transmisinya. Kemudian yang ketiga adalah menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan media transmisi? Nah, ingat media transmisi ini apa? Di materi sebelumnya juga ada di komunikasi data apa itu media transmisi. Kemudian jelaskan tiga macam teknologi nirkabel ada di sini ya. Jadi jawaban 1, 2, 3, 4 ini sudah ada, tinggal kamu salin aja. Yang dari buku juga ada, dari video-video juga ada, tinggal kamu dengarkan baik-baik. Nah, yang nomor 5 ini, kamu agak berpikir sedikit. Oke, silakan difikirkan. Seorang siswa ingin mengirimkan tugas pembelajaran jarak jauh yang telah diselesaikannya. Rumah gurunya berada jauh di arah darat, perbukitan, di dalam hutan, di antara pepohonan yang diperkirakan berjarak sekitar 50 km. Jadi siswa ini ingin mengirim tugas ke rumah gurunya yang jaraknya 50 km jauh di dalam hutan nih, ke arah darat sana, ke arah bukit. Maka berdasarkan pengetahuan yang telah kamu pelajari, teknologi wireless apa yang kamu bisa gunakan, bisa digunakan siswa tersebut untuk mengirim tugasnya ke guru, jelaskan. Nah, yang mana? Pilih saja yang teknologi wireless yang tadi. Apakah Bluetooth, apakah WiFi, atau WiMAX? Yang mana yang paling cocok untuk yang bisa dipakai untuk mengirimkan tugas ke rumah gurunya? Dan kenapa kamu milih itu? Jelaskan alasannya ya. Misalnya kamu milih Bluetooth, kenapa? Atau milih WiFi, kenapa?
misalnya cocok wifi-nya, misalnya begitu ya. Ini lebih cocok dengan wifi misalnya. Atau kamu milih WiMAX, karena apa? Nah, itu juga dijelaskan alasannya. Oke? Ya, itu saja untuk tugas 4 ini penjelasannya. Kalau ada materi-materi atau penjelasan yang kurang jelas, ada yang masih ragu, pertanyaan yang masih ragu, silakan ditanyakan ke grupnya, ke wali kelas atau ke guru mata pelajarannya langsung, boleh juga ya. Dan ingat, di sini usahakan kamu tidak meniru, tidak menyontek saja. Silakan berdiskusi, tapi tetap harus bisa menjawabnya sendiri. Maksudnya, kita bertanya dengan teman sebelum kita tidak langsung menyalin ke buku. Tapi kita tahu apa yang kita salin di buku itu. Jadi itu namanya diskusi, beda sama nyontek ya. Kalau nyontek itu kan kamu tidak tahu asal jawaban itu dari mana, kamu isi saja di buku. Nah, itu nyontek namanya. Nanti ditanya balik, bingung. Itu ciri-cirinya tuh. Tapi kalau kamu diskusi, kamu tanya ini kenapa begini, kenapa jawabnya seperti ini, kamu tahu kenapa alasannya, baru kamu tulis di buku. Sehingga nanti saat ditanya guru, kamu tahu kenapa jawaban nomor 3 itu misalnya. Ya, itu ciri-cirinya orang yang tidak nyontek ya. Dia tahu kenapa jawabannya itu, alasannya itu ya. Oke, kerjakan dengan sebaik-baiknya supaya tujuannya supaya menambah pengetahuan kamu ya. Jadi tidak sia-sia juga belajar jarak jauh ini. Dan tetap semangat walaupun kita jarak jauh, tetap semangat, tetap dikerjakan sesuai dengan waktunya, jangan ditumpuk-tumpuk, nanti kamu sendiri yang repot karena terlalu banyak tugas yang tidak selesai, akhirnya bermasalah lagi di sekolah. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.